Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu Leti. Alhamdulillah. Gimana Bu Leti, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini salah satunya saya kesini Ibu. Iya. Saya mendapat tugas dari tugas di LMS itu CGP Iya. untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di sini tempat saya bertugas gitu Bu. Mohon waktunya ya Ibu ya. Enggak. Lagi banyak kegiatan sekolah Ibu? Alhamdulillah ini dari mulai Juli kemarin pas masuk tahun ajaran baru ya sampai hari ini kegiatan sekolah sahut bersautan tidak pernah selesai, apalagi sekarang menjelang 17 Agustus ya, kita juga harus mempersiapkan diri untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita. Alhamdulillah terus rentetan berjalan terus ya Bu ya. Iya. Banyak agenda yang kedepannya juga yang akan segera dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Amin. Yang penting kita sehat semua. Amin. Ya, mudah-mudahan berjalan ya Bu Iya. ya. Program sekolah berjalan dengan lancar. Iya. Ibu mohon maaf ini sekali lagi karena acara kegiatan ini saya rekam di depan kamera. Mungkin Ibu mau memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mas Amah, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jonggol, dan alhamdulillah saya sudah bertugas di sini 1 tahun di bulan Agustus ini. Semoga apa yang saya berikan kepada guru-guru saya yang ada di sini berkenan adanya. Itu saja, Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya. Dan Ibu sebelum bertugas di sini bertugas di mana ya? Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 2 Sukamaju. Ya, berarti Ibu saya yakin pengalamannya banyak ya Bu ya. Semoga saja. Kebetulan ini kan yang akan dibahas di rekaman ini yaitu tentang dilema etika. Ibu sebagai pemimpin pastinya banyak hal yang diambil keputusannya, kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan berjalannya satuan pendidikan ini untuk kedepannya. Mungkin ada beberapa yang Ibu ingin berbagi dengan saya tentang keputusan-keputusan Ibu yang harus diambil dengan segala kebijakan sebagai kepala sekolah Ibu. Iya. Ya, pada intinya kita selaku pimpinan tidak mudah memutuskan apa yang saya putuskan. Ya. Karena keputusan yang saya ambil itu mau tidak mau harus ada musyawarah terlebih dahulu ya. Ya. Baik dengan para PKS ataupun wakil yang ada di sekolah. Jadi tidak sekonyong-konyong saya memberikan keputusan di luar mereka yang mendampingi saya. Jadi apapun keputusan yang saya berikan itu sesuai dengan musyawarah yang saya berikan. Salah satu contoh misal pernah ada pengalaman saya, ada seorang guru yang memang aktif di tempat lain. Ya. Dia menggunakan tempat kita tanpa izin saya selaku pimpinan. Akhirnya saya juga tidak langsung menegur, tetapi saya bermusyawarah dengan para wakil harus seperti apa yang saya ambil. Akhirnya sepakat, Ibu bisa dimusyawarahkan. Kita musyawarah dengan para PKS. Setelah itu mereka dikomunikasikan bahwa apa yang ia lakukan itu kan di luar kemampuan, di luar tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Yang akhirnya karena itu kan di luar itu, jadi silakan ambil kebijakan yang lain itu dengan lembaga lain, dengan lembaga lain. Jadi
saya mohon untuk bisa berkomunikasi dengan lembaga yang lain pula, karena lembaga itu juga memiliki figur kepemimpinan. Iya. Kenapa harus di sini gitu Iya. ya? Atau ada tempat lain yang mungkin bisa diambil untuk bisa ditempati. Walau mungkin setiap keputusan yang saya ambil pasti ada konsekuensinya, Iya. ya. Mungkin satu, ya kalau secara emosi pasti emosi, ya. Iya. Yang kedua, disangkanya saya figur yang memang manis sakit juga nggak boleh gitu ya. Disangkanya serakah dengan kekuasaan atau kepentingan saya pribadi. Padahal yang saya tanamkan adalah penertiban yang dilakukan oleh guru tersebut agar tidak terulang. Salah satunya adalah tertib, walaupun satu sisi menyakitkan, tetapi lambat laun orang tersebut menyadari, oh iya ya Bu, pada dasarnya kami salah, tidak harus seperti itu. Saya jawab, pada dasarnya tidak ada yang salah ya. Kita hanya menertibkan kondisi sekolah ya kondisi sekolah, tidak dibarengi dengan ada lembaga lain yang jelek di tempat kita. Nah itu juga mau tidak mau harus terselesaikan dengan keputusan bersama, walau saya yang menyampaikan selaku pimpinan. Ya, berarti Ibu sudah melakukan langkah-langkah prosedural keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Ada hal-hal yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Pada dasarnya kalau yang dihadapi bukan masalah ya, masalah yang memang untuk kepentingan orang banyak, berarti kan yang keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan secara pribadi, emosional saya, tetapi yang saya ambil adalah untuk kepentingan bersama. Ya tadi kita tetap bermusyawarah dengan para PKS yang ada di lingkungan kita. Apapun yang kita sampaikan, biar ada satu kata, satu nada, bahwa memang sebelumnya sudah dimusyawarahkan. Nah hasil keputusannya mungkin penyampaiannya melalui saya selaku pimpinan. Berarti Ibu dipermudah dengan dibantu oleh wakil ada sesuai bidang-bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Sebagai penghubung mengkomunikasikan dengan Ibu selaku kepala sekolah gitu ya Bu ya. Ada juga mungkin selain yang mempermudah, ada juga rintangan atau halangan-halangan? Kalau rintangan dan halangan pasti ada. Setiap keputusan pasti akan ada konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Contoh kecil misal, ada mengenai tata tertib lah, cara mengajar yang baik, atau saya duduk di tempat guru ya, atau saya memantau guru, atau saya menegur guru yang memang teguran itu ada kalanya bisa diterima oleh guru tersebut, diterima dengan oke, ada kalanya tidak diterima. Nah, yang bisikan-bisikan setelah tidak diterima itulah yang akan menjadi bumerang bagi saya selaku pimpinan. Padahal apa yang saya lakukan itu sesuai dengan aturan yang memang sah. Contoh misal ada guru yang tidak pernah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Misal secara etika dia kan pegawai di sini, ya status guru sebagai pengajar harus memberikan teladan yang baik. Sekali, dua kali mungkin kami tidak memberikan teguran, 3 kali kan wajar kalau kami pimpinan memberikan teguran. Ada apa? Kalau terlalu sering berarti kan balik itu ada apa sebenarnya, sehingga tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, mau tidak mau tetap kita nggak boleh ditegur, ya secara lisan saja diobrolkan, dikomunikasikan sambil ya mungkin ada bimbingan konseling dari guru selaku pembinaan untuk menyampaikan bahwa figur guru itu adalah figur yang memiliki keteladanan untuk siswa. Jadi jangan bablas teuing lah, minimal kita harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, karena aturan yang berlaku di sekolah itu ada aturan guru dan ada aturan peserta didik atau siswa. Ya pastinya itu sebagian kecil ya Bu ya. Saya rasa banyak sekali tantangan-tantangan atau kasus-kasus yang dihadapi seorang pimpinan. Di situ ketika Ibu membuat kebijakan-kebijakan, salah satunya itu tadi ada guru yang tidak mengikuti upacara, mungkin bisa jadi penerimaan itu dari guru pun lain begitu ya Bu ya. Nah ini kan termasuk kriya-kriya kecil dari kepemimpinan Ibu. Nah tantangan ini Ibu menyikapinya di akhirnya bagaimana? Saya menyikapinya kalau setiap hidup manusia pasti ada tantangannya, tidak semua akan berjalan mulus-mulus saja. Nah riak-riak kecil ini
saya jadikan sebagai motivasi saya dan evaluasi untuk saya juga tidak egois. Kenapa saya seperti ini, mungkin ada yang harus diperbaiki oleh selaku pimpinan, khususnya saya harus dengan caranya tidak seperti itu, melalui ini. Maka salah satu yang kami upayakan ya, ada absen, upaya itu ya, absen kedatangan itu salah satu upaya, absen pulang. Yang kedua ada absen setiap pelaksanaan upacara bendera, mereka menandatangani. Berarti kalau yang hadir akan terpantau. Nah itu jadi evaluasi. Misalkan 1 bulan sekali, ada tidak dari hasil evaluasi yang memang tidak melaksanakan. Nah kalau yang tidak melaksanakan itulah yang nanti menjadi perjalanan saya untuk memotivasi dia melanjutkan komunikasi selanjutnya. Harus seperti apa dan kenapa itu. Ini yang akhirnya akan mencari akar masalah dari permasalahan yang ada ya. Ya mudah-mudahan semua yang Ibu putuskan ya pasti memang ada yang bukan dirugikan sih ya, ada konsekuensinya masing-masing ya Ibu ya. Nah pembelajaran apa sih Ibu yang mungkin bisa ditularkan ke saya dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil yang selama ini mungkin ada yang dirugikan ataupun masukan-masukan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya keputusan yang Ibu ambil itu memang sudah benar. Ya, jadi hal-hal yang saya lakukan selaku pimpinan, satu ya, memberikan contoh teladan yang baik untuk mereka. Minimal ya rajinlah datang ke sekolah. Pagi hari sudah standby, pimpinan ada, saya yakin seorang guru juga akan mengikuti. Yang kedua, kita jangan pintar nyuruh-nyuruh aja ke guru-guru ya. Tetapi di balik itu ada hak dan kewajiban saya selaku pimpinan, hak guru juga ada. Setidaknya lah seorang pimpinan harus memberikan perhatian walau tidak besar, hal yang kecil yang minimal ada lah perhatiannya untuk mereka. Jangan, mohon maaf ya, kan selama ini banyaknya gini, nyuruh aja, tetapi di balik nyuruh itu pimpinan tidak pernah memberikan semacam reward kecil lah. Udah ada makanan atau gorengan apapun pagi hari, kalau kita sodorkan mereka juga akan mau. Jadi penyemangat ya. Jadi penyemangat walaupun motivasi. Memang harganya tidak besar. Atau kita menyiapkan makan walaupun makannya juga tidak enak ya, tetapi kan itu salah satu bentuk perhatian kami. Setelah itu ada berbagai macam kegiatan di sekolah, repot dan sebagainya. Pasalnya seorang pimpinan menyodorkan mau apa sih, pengen apa, walaupun memang itu hal kecil, tetapi saya yakin dengan seperti itu merupakan bagian untuk memberikan kesemangatan. Jadi intinya adalah perhatian pimpinan kepada seorang guru itu bentuknya seperti apa. Jangan nyuruh saja, mereka juga akan berbalik pada kita. Pintarnya nyuruh, mana sih selama ini perhatiannya? Perhatian. Maka satu yang dilakukan adalah bentuk perhatian, keteladanan, ketepatan waktu seorang pimpinan. Wah, luar biasa Ibu. Saya yakin teman-teman saya, di mana Ibu sebagai pimpinan saya juga di sini, dengan semangat Ibu yang memberikan keteladanan, memberikan perhatian, memberikan contoh, bahkan memberikan reward dan juga perhatian-perhatian dari kecil dan besar. Ibu semoga selalu sehat, Allah selalu melindungi tugas-tugas Ibu di sekolah ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan diskusi ataupun saya belajar dari Ibu lah, dari wawancara ini tentang Ibu sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan yang tidak mudah, yang di sisi lain mungkin pasti ada yang akan dirugikan, dan itu memang butuh kebijakan keputusan dari seorang pemimpin ya. Iya, betul. Ibu, saya terima kasih ya Bu ya, sudah mengganggu waktunya. Sukses untuk Bu Leti ya. Semoga setiap perjalanan itu adalah sebuah proses, dan setiap proses pasti akan ada riak-riak kecil yang akan menghalangi kita. Semoga lancar sampai tujuan, lancar sampai akhir,
dan kita kuat untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan sebaik-baik. Amin ya Allah. Terima kasih Bu doanya. Sama boleh tidak. Terima Atur kasih nuhun ya, sudah sama-sama. mau berbagi dengan kami. Saya juga terima kasih. Baik Ibu, saya ke ruang kelas lagi ya Mangga, Bu ya. terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Leti. Iya, selamat siang. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu Leti. Iya, maaf nih mengganggu Ibu. Enggak, santai aja. Mohon maaf, ini saya selaku CGP angkatan ke-10 dari Kabupaten Bogor. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu. Iya, boleh. Berkenan? Iya, siap insya Allah. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Ya. Leti. Nah, ini kebetulan yang dipelajari di modul ini yaitu tentang dilema etika, dan Ibu sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah di yayasan apa ini Ibu? Permatasari. Oh, Yayasan Iya. Permatasari SMP Cikal. Cikal Harapan. Nah, Ibu di sini yang mendapat amanah sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Boleh tahu Ibu udah lama jadi kepala sekolah? Baru periode ini. Oh, periode Baru ini. memulai, ya. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah, iya, mudah-mudahan bisa menjalankan. Ya mungkin walaupun di awal saya rasa selaku pimpinan mungkin sedikit ataupun banyak ada beberapa kasus ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu bisa bercerita tentang kasus yang pernah Ibu hadapi terkait dengan dilema etika ataupun dilema moral yang Ibu alami di sekolah. Pernah sih, maksudnya ini kan apa ya, PR banget gitu ya buat saya. Jadi di awal-awal itu sebetulnya permasalahannya udah dari periode lama, cuman pas keputusannya itu pas Ya. saya jadi diangkat kepala sekolah gitu. Ah. Jadi di kami itu kan memang udah sekolahnya itu kan full day ya, udah dari pagi sampai sore gitu kan. Nah udah gitu, tapi tetap saja orang tua itu kan banyak yang meleskan anaknya. Les ya. Iya, les ke Pulangnya jam berapa? kita kalau pulang itu kan jam 15.20. 15 sore berarti. Kebetulan suka ada eskul. Nah yang nggak eskul itu gurunya itu kadang-kadang ada yang ngasih les. Nah pada dasarnya kami tidak ini ya, apa namanya, itu kan kebutuhan anak-anak. Ya. Kebetulan secara pribadi juga itu kan apa ya, jalan usahanya guru Ya. kami kan memang itu di luar jam pelajaran, Ya. di luar jam kerja. Kami sih sebetulnya tidak masalah gitu, tetapi ternyata di perjalanannya itu kegiatan les itu banyak komplain. Nah komplainnya itu sebenarnya dari intern. Nah internnya itu salah satunya dari OB atau prambakti. Yang kedua itu dari security. Ya mungkin yang ketiga ya dari dalamnya juga, dari sekolah. Karena ternyata mereka itu kalau les itu mereka menggunakan fasilitas sekolah. Ya artinya kan mungkin kalau OB itu jam 4 harus udah ngunci pintu, terus security juga harus udah bersih-bersih, OB harus bersih-bersih. Kemudian mungkin kan penggunaan listrik, AC dan sebagainya gitu, akhirnya kan menimbulkan komplain. Nah akhirnya karena saya sih udah menyampaikan tolong dikondisikan gitu, tapi akhirnya itu tuh sampailah ke yayasan. Ya, saya sempat bagaimana gitu. Kalau saya secara pribadi kan sebetulnya itu kan kebutuhan dari orang tua murid juga. Saya di satu sisi saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua gitu kan, dengan memberikan les tambahan. Tapi di sisi lain saya juga berdirinya kan di tengah ya. Saya di sini ditugaskan jadi kepala sekolah kan oleh yayasan. Yayasan meminta itu di-cut. Nah saya jadinya bingung ke orang tua siswa bagaimana, terus terutama ke guru-guru. Saya nggak enak banget gitu ya. Kebetulan saya posisinya guru yang tidak ngasih les gitu kan. Nah kalau yang ngasih les itu kan kayaknya tuh kayak egois banget gitu kan. Sebenarnya kan memang tidak mengganggu pribadi saya gitu. Tapi di sini saya sebagai pimpinan, saya berdirinya dengan ditopang oleh aturan gitu. Itu udah sampai keluar SK dari yayasan, tidak diizinkan untuk guru memberikan les walaupun di luar jam kerja dengan menggunakan fasilitas sekolah. Akhirnya ya dengan berat hati saya sampaikan, walaupun itu timbul gejolak ya, maksudnya seolah-olah saya sebagai teman-teman dari
teman di rekan guru itu kayak tidak ada keberpihakan gitu. Tapi kembali lagi saya secara itu kan ada dilema ya, dilema itu maksudnya ya ke teman-teman bagaimana nggak enak, tapi di sisi lain saya harus menegakkan aturan yang diamanahkan. Akhirnya tadinya sih ya timbul gejolak, tapi lama-lama mereka paham bahwa itu tuh memang keputusan yang sulit buat saya. Artinya saya harus mengambil win-win solution gitu ya, bagaimana ke teman-teman juga. Akhirnya saya tetap izinkan tapi tidak menggunakan fasilitas sekolah Di luar jam Betul. sekolah, di luar Di luar jadi sekolah. secara personal pribadi. Personal, silahkan mau di rumah atau apa, tapi tetap diizinkan silahkan les ke gurunya gitu udah lagi. Itu berarti keputusan akhirnya ya Bu Betul, ya, iya. dan keputusan itu yang terbaik untuk Betul. semuanya. Nah, dalam Ibu mengambil langkah-langkah keputusan tersebut mungkin ada halangan atau rintangan? Ya halangannya sih tadi apa ya, ini apa perang batin Oh, sendiri batin. gitu. Jadi halangannya itu saya ragu gitu ya ketika saya akan menyampaikan ini saya sampaikan apa enggak ya, sampai itu udah ada deadline ya, maksudnya udah SK-nya itu keluar misalnya tanggal 5 Agustus, saya itu sampai ngasihnya itu 2 minggu kemudian baru saya umumkan saya maju mundur gitu. Itu sih halangannya. Jadi ada ketakutan dalam diri saya itu, maksudnya kayak saya takut nanti teman-teman juga tidak ada dukungan kepada saya gitu kan. Artinya ketakutan, terus nanti bagaimana kalau orang tua komplain gitu. Jadi kalau setelah dikeluarkan aturan itu sih tidak ada halangan yang membantah ya. Cuman itu jadinya cuman kayak konflik dalam diri saya sendiri aja sih. Jadi halangannya itu. Dari halangan itu akhirnya mundur, keputusan yang akan disampaikan ke guru-guru. Iya. Tapi secara optimis Ibu mengambil keputusan yang dirasa paling tepat. Betul, saya juga ngambil langkahnya pendekatan dulu secara personal dulu. Jadi saya bersikap bagaimana menarik simpati mereka, menarik empati, bagaimana mengajak mereka tuh kalau ada di posisi saya gitu. Akhirnya mereka jadinya mengerti, iya ya kayak tulis itu mungkin sebetulnya tidak masalah gitu, tapi kalau misalnya tidak disampaikan ke guru-guru nanti Bu Lilis gimana cara menghadapi keyayasan seperti itu. Akhirnya mereka paham. Ya, tadi kita berdiri di suatu aturan yang harus Itu ditaati. iya. Itu hal-hal yang mempersulit Ibu, atau di sini mungkin ada pihak-pihak yang mendukung dan mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, kalau hal yang mendukungnya sih tentunya saya dibekali ya dari yayasan itu ya dibekali aturannya gitu. Maksudnya ini loh payung Ada SK-nya ya? Iya betul. Artinya saya memperkuat memperkuat ke depan teman-teman tuh apa yang saya lakukan itu tidak liar, bukan keinginan secara pribadi saya gitu, tapi memang ada payung hukumnya gitu. Itu sangat membantu saya, membuat saya tegak gitu. Maksudnya ya memang saya harus begini, sikap saya itu harus begini, membuat saya jangan ragu gitu, karena memang ini ada dasarnya gitu. Luar biasa ya Ibu dalam mengambil keputusan. Dan akhirnya bagaimana Ibu kelanjutannya sekarang? Nah, awal-awal sih kayak ini ya, maksudnya kayak ada kaku ya. Kaku itu pertama dari personalnya ya, jadi kayak sebetulnya itu mungkin perasaan saya aja gitu. Kalau teman-teman sih ya selama itu memang udah jadi aturan, mereka sih nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin tadi saya ya gak enak hati, apalagi saya baru gitu kan. Terus yang kedua, saya merasa suasananya jadi kayak kurang hangat gitu. Biasanya kan kalau pulang sekolah kita masih pada ngobrol-ngobrol, ada yang les, ada yang apa gitu. Tapi mereka sekarang udah pulang sekolah Jaga jarak. Iya, terus mereka juga kayak on time gitu pulang, karena mereka juga mau ngeles di rumahnya gitu. Jadi terus mendengar ini juga Bu, kayak rumor di luar gitu, Cika nggak boleh les, nggak boleh apa gitu, karena itu kan simpang siur ya mereka. Tapi saya balik lagi, oh orang luar berkomentar itu karena tidak tahu gitu. Akhirnya saya akhirnya balik lagi meminta bantuan teman-teman untuk memberikan klarifikasi gitu kan, karena mereka itu kan ada di grup wali murid gitu kan, memberikan klarifikasi sebetulnya yang terjadi itu apa gitu, jadi supaya tidak terjadi isu-isu liar gitu maksudnya. Ibu luar biasa sudah mengambil keputusan yang luar biasa juga, dan di situ ada dilema etika, bagaimana yang satu bisa harus sesuai aturan, di sisi lain juga itu adalah guru-guru yang ada di sini ya Ibu. Dari kasus ini yang sudah terjadi dan pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, ada hikmah atau pembelajaran yang bisa dipetik? Ya, pembelajarannya yang pertama
kita tuh harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Di sekolah itu ya tempat belajar, tempat kita bekerja, yang tentunya bukan ada aturannya karena bukan punya kita gitu Iya. ya. Yang kedua, segala sesuatu kalau kita sudah ada di relnya, Ya. itu sih nggak akan ada masalah. Kalau kita masalah itu akan timbul ketika kita keluar Keluar dari dari rel jalur. gitu. Ah. Dan yang ketiga, selama itu kita ada aturan, ada payungnya, kita tidak usah takut, tidak usah ragu gitu. Gitu sih. Luar biasa ya, saya jadi terinspirasi oleh Bu Lini Ya, selaku lagi belajar sih. Iya. Mudah-mudahan dari pembelajaran itu juga saya bisa memetik juga pembelajaran saya. Pasti bisa Bu. Ya, terima kasih nih bantuannya Bu Sama-sama Lini. Bu Leti, sukses selalu ya, semoga Ya, lancar. sama-sama tugas saya mudah-mudahan selesai sesuai dengan Amin, amin ya. Ya, mohon maaf ya sekali Ya, lagi. terima kasih sama-sama Bu Leti udah Mari. mempercayakan Ya, ya. saya kembali lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih.